Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu sepanjang 1 minggu ini boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua boleh berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Pagi hari yang indah, yang luar biasa. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian, nyanyian, dan sembah kami. Mari Engkau mengurapi setiap kami. Urapi hamba-hambamu yang melayani Engkau. Urapi seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami terima kekuatan Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan.
kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Diurapi oleh pengurapan Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya berdoa kita semua melakukan hari ini yang sehat, diberkati Tuhan. Kita bisa ibadah sama-sama di GBI Kalam Hidup Bandung. Hari ini saya pengen kita belajar sama-sama apa firman Tuhan kita mau katakan. Kita ini tanpa sadar punya banyak penghalang dalam pikiran kita. Pernahkah waktu Anda ketemu orang atau denger nih, ada orang ngobrol nih. Coba lakukan ini, coba kerjakan itu, coba buat ini dan itu. Lalu orang suka berkata, aduh nggak bisa Pak. Aduh terlalu susah, aduh terlalu berat. Aduh terlalu besar modalnya. Nggak bisa. Yang membuat orang nggak bisa itu sebenarnya bukan dirinya loh Bang. Bukan karena, oh saya cacat misalnya. Nggak bisa, bukan. Tapi di sini yang membuat dia nggak bisa. Dia meresponi dengan cara yang salah, jadi terblokinglah di pikiran dia, dan tubuh akan meresponi apa yang pikiran dia lakukan, apa yang otak kita putuskan. Kita akan belajar satu kisah di Alkitab, satu suku di Alkitab Bapak Ibu. Suku ini adalah suku yang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Sangat lengkap, punya potensi, punya kesempatan untuk menjadi yang terbesar di antara semuanya. Tapi dia kehilangan segalanya karena kesalahan-kesalahan yang akan kita belajar sama berhubungan dengan pikiran kita. Kalau Anda perhatikan, pernahkah Anda sadari, kalau saya tanya ini, Pak Bu, ada berapa jumlah suku Israel? Rasanya kebanyakan Anda akan menjawab 12. Padahal bukan Bapak Ibu. Saya akan buktikan kenapa bukan 12. Kalau 12 suku Israel itu ada 12 Bapak Ibu. Waktu pembagian tanah pusaka, kan 12 tanah itu dibagi kan. Satu tanah itu dibagi 12. Kenapa ada satu suku yang nggak dapat? Lewi. Kalau suku Israel benar 12 ya. Kenapa waktu pembagian tanah pusaka yang lain dapat, satu nggak dapat, Lewi nggak dapat. Lewi karena dia nggak dapat tanah pusaka, dia disuruh melayani bait Allah dan semua 11 suku-suku sisanya yang lain menabur untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kenapa? Karena ternyata suku Israel itu bukan 12 Bapak Ibu, tapi 13. Mungkin Anda akan protes nanti. Dari mana 13? Kita nggak pernah dengar Pak 13. Kita dengarnya, kita taunya selalu 12. Nah, saya akan buktikan sama-sama ya. Saya akan tunjukkan sama-sama buat kita. Saya akan jelaskan dari awal mulanya kenapa bisa 13. Jadi kalau Anda baca kitab, kita akan mendapati bahwa Yakub itu punya anak-anak banyak Bapak Ibu. Salah satu anak Yakub yang paling dikasihi adalah Yusuf. Yusuf punya 2 anak, Manasye dan Efraim. Dan kalau kita baca lagi, di detik-detik terakhir waktu Yakub mau mati, dia sudah mulai sakit-sakitan, dia memberkati. Manasye dia berkati dengan tangan kiri, Efraim dia berkati dengan tangan kanan. Yang artinya Efraim akan lebih besar daripada Manasye karena tangan kanannya Bapak Ibu. Dia memberkati dengan tangan kanan. Jadi Efraim harusnya jadi lebih besar daripada Manasye. Dan betul memang, kalau Anda baca kitab Bilangan, Anda akan mendapati ya waktu ada sensus penduduk, jumlah orang Efraim, suku Efraim lebih besar daripada suku Manasye. Dan orang-orang dalam suku ini begitu hebat, begitu luar biasanya. Kesempatannya besar, semuanya besar, potensinya besar. Kalau Anda pernah tahu ada satu orang sebenarnya yang menjadi tangan kanan Musa. Kemanapun Musa pergi, dia harus ada, dia harus ikut. Musa itu pemimpin besar Bapak Ibu. Memimpin sekian juta orang. Dari awal dari Mesir dia bawa sampai ke perbatasan tanah Kanaan. Puluhan mujizat besar yang sangat spektakuler dilakukan Tuhan lewat tangan Musa. Begitu hebatnya pemimpin ini, leader ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan di sampingnya sejak dari Mesir sudah ada satu orang yang menyertai dia. Kemanapun dia pergi melayani dia. Seorang wakil lah ceritanya. Yang sangat berpengaruh, sangat hebat. Siapa namanya? Mungkin beberapa belum tahu, tapi saya akan jelaskan semuanya supaya kita ngerti dulu di awal kisah ini. Namanya Elisama. Ini orang Efraim Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat lebih jauh lah siapa dia dan segala macamnya. Lalu ada orang lagi yang menjadi suksesornya, penggantinya Musa. Waktu Musa pergi ke atas gunung dia ikut. Waktu Musa puasa dia ikut. Waktu Musa menghadap Tuhan dia ngikuti. Walaupun nggak sampai benar-benar di sampingnya, tapi dia ngikuti. Sampai pada akhirnya yang disuruh perang ya orang ini. Sampai Musa mati yang disuruh menggantikan peran sebagai pemimpin besar dia. Siapa? Yosua bin Nun. Siapa Yosua bin Nun? Orang Efraim Bapak Ibu. Jadi dari suku ini kita akan mendapati
Ada banyak nama-nama top, nama-nama hebat. Suku ini sangat luar biasa sekali. Sangat hebat sekali Bapak Ibu. Kalau ada satu suku yang akan mendominasi dari semua suku yang lain, pasti Efraim. Sangat luar biasa. Dari warisan kepemimpinannya saja luar biasa. Elisama orang Efraim, Yosua bin Nun orang Efraim. Dan ada banyak lagi orang-orang dari suku Efraim yang akan keluar. Dan sudah tampil dengan begitu hebatnya. Tidak akan susah bagi suku ini untuk tampil mendominasi Bapak Ibu. Sebenarnya. Tapi sesuatu terjadi. Kitab Wahyu menghapus nama Efraim. Jadi ada dua suku yang nanti akan dihilangkan. Jadi kita kembali lagi ke awal. Kenapa bisa 13? Jadi si Yakub ini karena mengasihi Yusuf kan dibuang, hilang ceritanya. Jadi ada 11 suku sisanya. Yusuf kan diasingkan, dibuang. Lalu waktu mereka ketemu lagi, diangkatlah anak si Manasye dan Efraim itu oleh Yakub. Jadi dari 11 suku sisanya ditambah 2 dari Yusuf, ada tambahan ceritanya. Yusufnya juga masuk loh Bapak Ibu. Jadi dari 11, anak Yusuf digantikan oleh Manasye dan Efraim, dari 11 tambah 2, 13. Total semuanya 13 suku. Makanya waktu pembagian tanah Israel, 12, satu tanah dibagi 12, sedangkan suku yang ada itu 13, karena 2 hasil adopsi, 2 hasil penarikan oleh Yakub, Manasye dan Efraim dimasuki sebagai anak, jadinya ganjil. Tanah dibagi 12, tapi sukunya ada 13. Makanya ada satu yang nggak dapat, itu Lewi. Nah, tapi kenapa sampai sekarang banyak orang Kristen mengenal suku Israel itu cuma 12? Karena di kitab Wahyu, nama Efraim dihapuskan Bapak Ibu. Dihilangkan. Kenapa? Nah, kita akan belajar nanti sama-sama. Kenapa kalau sampai ada satu suku yang begitu hebat, begitu potensial, ditiadakan, kita harus bertanya-tanya dong, kenapa? Kesalahan apa yang dia buat? Dan pasti kesalahan ini besar sekali. Pasti kesalahan ini fatal sekali. Kalau nggak bakal sampai dihapus Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar sama. Kenapa? Apa yang Efraim lakukan sebenarnya? Apa yang membuat dia kehilangan kesempatan, kehilangan hak waris, kehilangan semuanya, segala-galanya. Kenapa? Ternyata ada 4 hal penting Bapak Ibu yang membuat dia kehilangan semuanya. Kita perhatikan sama-sama ya. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-9. Mazmur ayat 78 pasal 78 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Perhatikan satu deskripsi yang Alkitab kita tulis. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap. Dalam terjemahan aslinya, lengkap. Bahasa Ibrani aslinya itu berkata penuh. Mereka bersenjata full. Gak ada yang kurang. Senjatanya paling lengkap di antara semua suku yang lain. Paling full, paling modern, paling bagus, paling semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang akan pergi perang, yang rasanya bakal menang, ya Efraim pasti. Karena senjatanya paling lengkap. Bayangkan kalau Anda saya kirim ke medan perang misalnya. Oh, GPI Kalam Hidup. Satu peleton berangkat ya ke medan perang. Senjatanya apa? Cobek, sutil, garpu, dan sendok. Kira-kira Anda berangkat nggak Bapak Ibu? Kira-kira Anda akan punya potensi menang berapa persen kira-kira? Musuhnya bawa pedang. Musuhnya bawa pistol. Kita kan pasti punya gambaran. Wah, ini bakal mati nih kayaknya. Tapi kalau senjata diganti. Oh, GPI Kalam Hidup senjatanya jet tempur. Kapal selam, tank. Anda juga akan punya pikiran, punya perhitungan pasti. Oh, kalau begini caranya kemungkinan besar kita bisa menang. Kenapa? Karena persenjataan kita lebih canggih, lebih bagus, lebih besar, lebih banyak, lebih lengkap. Nah, sama Bapak Ibu. Bani Efraim, pemana-pemana bersenjata lengkap. Senjatanya lengkap. Tapi, perhatikan baik-baik. Berbalik pada hari pertempuran. Kesalahan pertama, Efraim. Kenapa dia sampai dihapus dari Alkitab kita, dari daftar warisan suku-suku Israel? Karena dia ketakutan, Bapak Ibu. Perhatikan, roh ketakutan itu roh yang menghancurkan. Ada orang yang tanpa sadar, tapi dikuasai oleh ketakutan. Takut masa depan. Takut dengan keadaan. Takut dengan masa lalu. Takut dengan dirinya, takut dengan orang lain. Takut melangkah, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Kenapa nggak kerja? Kenapa nggak bisnis? Takut rugi. Kalau rugi gimana, Pak? Kalau habis gimana? Kalau ditipu orang bagaimana? Melangkah saja belum, bagaimana orang bisa nipu?
Kenapa nggak menikah? Takut, Pak. Nanti kalau takut salah, kalau pilih orang salah gimana? Kalau ntar digebukin gimana? Kalau ntar ternyata diselingkuhi bagaimana? Lah menikah saja belum, gimana orang mau selingkuh? Kita ketakutan mencegah kita melakukan sesuatu. Kita takut, kita takut, kita takut, kita takut, kita takut. Kita kehilangan semuanya, Bapak Ibu. Berkat Tuhan disediakan di sana. Tinggal melangkah, ambillah jalan dan ambil, nikmatilah. Tapi kita ketakutan, kita nggak melangkah, kita biarkan saja. Lalu akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Lalu kita berkata, kita bertanya, Tuhan, mana berkat-Mu? Loh, berkatnya ada, Bapak Ibu. Tapi karena kita nggak ngambil, karena kita nggak melangkah, ya nggak dapat lah kita. Jadi hati-hati. Sekalipun orang Efraim ini senjatanya lengkap, Bapak Ibu, tapi mereka tetap berbalik ketakutan. Kenapa? Ini yang jadi masalah. Walaupun ini bukan pertempuran mereka yang pertama loh, Bapak Ibu. Ini bukan masalah Efraim, oh ini pertama kalinya jadi panik. Bukan. Saya akan buktikan buat Anda, saya akan bacakan buat kita semua. Ini bukan pertempuran mereka yang pertama. Tuhan sudah berulang kali menunjukkan mujizatnya, kuasanya dalam peperangan. Tapi tetap mereka mundur, mereka berbalik. Saya akan tunjukkan bentar. Kitab Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7, ini kisah Gideon. Bagaimana Gideon berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan segelintir orang, Bapak Ibu. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 23 sampai 24. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 23 sampai 24. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasye. Manasye tadi kita sudah lihat ya. Manasye ini saudaranya Efraim. Dari segenap suku Manasye lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon ayat 24. Gideon menyuruh juga orang-orang ke seluruh pegunungan Efraim. Perhatikan, di seluruh pegunungan. Jadi Efraim ini posisinya bukan di bawah, di atas. Dan kita tahu, orang yang dapat atau suku yang dapat posisi di atas, pasti dia punya keuntungan, pasti kan. Posisinya pasti lebih baik daripada yang lain. Di atas, apalagi dalam medan perang. Dia ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Ini pertempuran mereka, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita tahu pertempuran ini diakhiri dengan kemenangan besar oleh pihak Israel. Salah satunya ya Efraim berarti kan. Dari pegunungan mereka turun, mereka menduduki dari Bet-bara sampai sungai Yordan. Itu panjang loh Bapak Ibu. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda kan pasti tahu sungai Yordan itu panjang sekali. Besar sekali daerah yang diduduki oleh Efraim ini. Pertempurannya yang dia berbalik itu bukan yang pertama. Dia sudah pernah mengalami pertempuran besar. Menang dengan gilang gemilang hanya dengan segelintir orang. Lanjut, kita coba lagi. 2 Tawarikh Bapak Ibu. 2 Tawarikh 20 ayat 14. 2 Tawarikh 20 ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem. Jadi seluruhnya itu termasuk Efraim di dalamnya. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kita lompat ayat 17 ya Bapak Ibu. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, termasuk Efraim di dalamnya ya. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Jadi disuruh perang, musuhnya besar, laskar musuh sangat luar biasa. Tapi disuruh perang gak usah ngapa-ngapain. Diamlah di tempatmu, tidak usah bertempur, cuman lihat saja. Dan betul Bapak Ibu. Sesuatu terjadi. Coba lompat di bawahnya bentar ya. Ayat 22. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Mereka cuma nyanyi, musuh terpukul kalah. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah dan tidak ada yang luput. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ikut, nggak nyebet Bapak Ibu, nggak bawa pedang, cuma nyanyi, mati semua musuhnya. Anda bayangkan kalau Anda berada di posisi itu sedang berperang, nggak ada kemungkinan untuk menang. Musuh begitu hebat, begitu luar biasa. Dan Anda menyanyi dan tiba-tiba menang, mati semua. Kita kan pasti nalar. Ada satu kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa kita hari itu.
Tuhan. Dan kalau Anda pernah mengalami satu momen supranatural seperti itu, Anda pasti akan punya iman yang besar dengan Tuhan. Harusnya kan begitu ya. Tapi tidak dengan Efraim, Bapak Ibu. Mereka sudah melewati berkali-kali peperangan dengan mujizat yang begitu luar biasa. Tapi tetap pada hari pertempuran dia ketakutan berbalik. Satu suku loh Bapak Ibu. Bukan satu orang yang berbalik. Satu suku berbalik semuanya. Senjata lengkap, posisi di atas gunung, semuanya bagus. Lari. Kenapa? Ketakutan. Ingat ada satu ayat berkata, sebab roh yang dari Tuhan bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan. Jadi kalau ada ketakutan, di situ nggak ada kekuatan. Kalau ada setan, roh yang dari setan itu kan ketakutan. Kalau bukan dari Tuhan kan dari setan, Bapak Ibu. Roh ketakutan itu dari setan. Kalau ada roh ketakutan, ada setan, berarti nggak ada Tuhan. Kebalikannya, begitu ada Tuhan, kita nggak akan ketakutan, Bapak Ibu. Di mana ada kekuatan, kita nggak ada kelemahan, kan begitu. Kalau orang lapar, ya nggak mungkin kenyang kan? Kalau orang kenyang kan nggak mungkin lapar, mesti pilih nggak mungkin ada dua-dua. Saya di tengah-tengah Pak. Antara ada dan tiada, antara lapar dan tidak. Lah kan lucu ini. Kalau itu yang terjadi, kita baca kitab Wahyu, kita bilang begini, dibilang Tuhan begini, jangan setengah-setengah. Kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin, kalau setengah-setengah dibuang, matilah kita. Kita belajar yang pertama, jangan biarkan roh ketakutan menguasai kita. Saya tahu dalam keadaan hari-hari ini memang kita banyak ketidakpastian dalam hidup ini. Kerjaan kita nggak pasti, kehidupan kita nggak pasti, semua nggak pasti Bapak Ibu. Tapi jangan biarkan ketakutan melanda. Saya bicara ini bukan sekedar, pendeta ngomong gampang. Kita memang kalau kasih nasihat orang itu gampang Bapak Ibu. Tapi dalam kasus ini saya nggak bicara sebuah nasihat, saya bicara sebuah fakta kenyataan. Saya mau cerita ini dengan hati-hati Bapak Ibu. Saya tidak sedang minta sumbangan atau belas kasihan, tidak. Tapi saya mau cerita ini sebagai sebuah motivasi. Sepanjang pandemi terjadi, sudah hampir 2 tahun kan ini. Terjadi pandemi ini. Kita semua udah kehilangan banyak hal. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan, semuanya kita kehilangan. Saya pun kehilangan Bapak Ibu. Saya kehilangan pekerjaan saya. Bisnis saya bangkrut. Tutup. Semuanya saya kerjakan tutup. Habis, beneran habis. Dan sepanjang 1 tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ya Bapak Ibu, saya sudah berganti pekerjaan itu 8 kali. Yang bisnis awal yang dari dulu saya pegang, yang saya hidupi, yang saya kerjakan untuk menghidupi keluarga, bangkrut. Itu sudah dari tahun lalu. Karena bangkrut, ya saya ganti kerjaan dong. Saya ganti, coba yang lain. Coba 1, coba 2, coba 3, coba 4, coba 8 kali. Ini yang ke-9 sekarang. Yang 8, gimana nasibnya? Bangkrut. Ya, banyak alasan. Buka usaha baru di tengah pandemik, ya susah. Di tengah modal yang terbatas karena udah nggak kerja, susah. Tapi kan kita harus terus berjuang, Bapak Ibu. Yang 8 bangkrut, sekarang yang ke-9. Apa yang ke-9 berhasil? Belum tahu, ini masih misteri. Kalau berhasil, puji Tuhan. Kalau enggak, ya kita coba yang ke-10. Keadaan memang tidak menentu, Bapak Ibu. Balik lagi ya, saya tidak sedang minta belas kasihan atau sumbangan uang. Tidak. Tapi saya kepingin ajak kita, ayo berjuang. Jangan biarkan dirimu diliputi ketakutan. Kalau mau sebagai manusia biasa, Anda tanya saya, rasanya bagaimana? Takut pasti. Takut itu boleh, tapi jangan ketakutan. Jangan tiap hari sampai nggak bisa tidur ketakutan, sampai nggak berani melangkah. Jangan. Ayo bergerak, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Tuhan kita bukan Tuhan yang buta. Dia lihat, dia mampu, dia sanggup tolong kita. Dan ini yang paling penting, dia mau tolong kita. Jadi ayo bangkit hari ini. Ayo berjuang lagi. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Ayo berjuang, ayo melangkah. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Pasti Bapak Ibu. Kesalahan kedua yang Efraim lakukan. Mazmur 78 ayat yang ke-10. Mazmur 78 ayat yang ke-10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Ini sambungan dari yang tadi Bapak Ibu. Tadi yang kita bacakan. Bani Efraim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Ini lanjutannya. Itu kan tadi ayat 9. Ini ayat 10. Dijelaskan lagi oleh Alkitab. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Kesalahan suku Efraim yang kedua. Karena mereka tidak taat Bapak Ibu. Berontak. Bayangkan ya. Posisinya sudah paling bagus di atas gunung. Senjata paling lengkap. Pemimpin-pemimpin paling top dari tempat mereka. Secara politik, secara influence sangat besar.
Mereka ini punya segala-galanya untuk berhasil. Tapi di tengah segala berkat yang melimpah, mereka memilih untuk tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Dia nggak mau, Bapak Ibu. Ada banyak dosa dalam hidup ini. Tapi pemberontakan adalah dosa. Kalau Anda baca, menurut versi Alkitab ya, pemberontakan adalah dosa yang paling tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa dosa pemberontakan itu lebih berat atau lebih tidak disukai Tuhan daripada dosa yang lain? Orang bisa membunuh. Daud bunuh Uria dengan tipu daya lagi. Tapi Tuhan ampuni loh Bapak Ibu. Ada pembunuh-pembunuhan, ada kejahatan-kejahatan yang lain. Daud itu membunuh, dia berzina, dia lengkap isi dosa Daud. Tapi diampuni Bapak Ibu. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Saul itu melakukan satu kali pelanggaran. Satu kali loh Bapak Ibu. Dan ditolak seumur hidup. Dia dipanggil jadi raja, mau perang, harus persembahkan korban bakaran. Yang harus persembahkan Samuel. Samuel telat nggak datang, lalu Saul berpikir, daripada dia telat, nggak datang, nggak kelar-kelar, prajurit rakyatku akan ketakutan, aku yang akan persembahkan korban bakaran. Kan sama saja. Hanya gara-gara itu loh Bapak Ibu. Dia nggak bunuh orang, dia nggak berzina, tapi ditolak. Kenapa? Ada orang berkata, Tuhan memang nggak suka sama Saul. Oh, no. Anda jangan salah. Penyebabnya bukan karena Tuhan itu nggak suka sama Saul dan dia suka sama Daud. Bukan. Itu pilih kasih namanya. Tapi jenis kesalahan mereka ini loh, Bapak Ibu, yang membedakan. Daud memang berat dosanya. Tapi dia tidak memberontak. Lah, apa bedanya terus? Pemberontakan dengan dosa-dosa lain. Semua dosa itu punya konsekuensi. Semua dosa itu membawa maut. Tapi ada yang diampuni, ada yang tidak. Kan itu kata Alkitab. Dosa pemberontakan tidak diampuni. Kenapa? Karena pemberontakan itu dilakukan dengan sadar. Dengan pilihan. Contoh ya. Kalau misal hari ini ada orang Bapak Ibu jalan. Nggak sengaja kesandung nih misalnya. Jatuh terus tangannya nonjok kita. Lalu kita berdarah hidungnya. Nggak sengaja ya, jatuh nih. Tolong plek. Terus lalu tangannya nggak sengaja nyenggol. Hidung kita jadi berdarah gitu. Sakit kan. Itu satu kejadian pertama. Atau ada orang kedua yang dengan sengaja waktu kita jalan, dia lihat kita. Ambil ancang-ancang. Dos. Pukul hidung kita dengan sengaja. Saya punya dua pertanyaan. Satu, apakah Anda akan merespon yang sama dengan dua keadaan itu? Lain pasti kan? Yang nggak sengaja ya kita akan mudah mengampuni. Aduh Pak, sorry nggak sengaja. Ya udah gimana lah, nggak sengaja berdarah. Ya sudah, mau apa lagi? Tapi waktu kita dipukul orang dengan sengaja, kita pasti akan merespon dengan berbeda. Kita mungkin akan, aku dipukul, bales. Beda Bapak Ibu responnya. Yang kedua, apakah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua perilaku ini sama? Sama-sama berdarah, Pak. Ya, berdarahnya sama-sama berdarah. Tapi apakah kerusakannya sama? Yang jatuh nggak sengaja nyenggol terus berdarah, atau yang sengaja dengan pukul dengan ancang-ancang, kerusakannya sama? Tidak, Pak. Darahnya sih sama, tapi efek kerusakannya lain. Hidung kita bisa patah, bonyok, bengkak, sobek, dan segala macam. Segala sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, kerusakannya pasti jauh lebih besar daripada yang tidak disengaja. Saya nggak bilang, berarti ada dosa yang nggak sengaja. Bukan. Ada dosa. Memang kita jatuh karena kita kilaf, kita nggak berjaga-jaga. Kita mungkin lengah, bisa jatuh. Tapi pemberontakan itu kan dosa yang terplanning. Nggak ada orang, ayo kita berontak. Gimana? Nanti lihat aja, berjalan mengalir. Nggak ada, Bapak Ibu. Pemberontakan itu pasti disusun. Ayo kita memberontak, kita kudeta. Kapan? Tanggal sekian, hari ini kita kumpulkan orang, ini caranya. Ini jadi masalah. Waktu kita dengan sengaja memilih untuk tidak taat. Perhatikan ayat lagi ya. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup. Enggan. Nggak mau, males. Enggan hidup. Bukan nggak bisa loh. Aku nggak bisa hidup menurut Taurat. Kenapa? Nggak punya Tauratnya. Nggak punya bukunya. Itu lain perkara. Ini enggan. Males.
hidup menurut Tauratnya. Dengan sengaja dia nggak mau. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, ya kerusakannya besar sekali. Efeknya, dampaknya besar sekali. Jadi hari ini saya berdoa, hati-hati. Ada 2 kesalahan yang kita sudah belajar dari Efraim. Dan ini sangat fatal. 1, ketakutan. Dia berbalik dari peperangan. Apa yang sudah ditaruh Tuhan di depan mata, tanah kanan di depan. Untuk mendapatkan tanah perjanjian, mereka harus perang, mendudukinya. Tapi dia ketakutan. Maunya masuk langsung, nggak mau perang, nggak bisa. Orang maunya sukses langsung, tapi nggak mau berjuang, nggak bisa. Orang maunya enak, tapi nggak mau susah, nggak bisa. Orang maunya haucuan, tapi nggak mau resiko, nggak bisa. Di depan itu ada masalah. Masalah itu adalah ujian iman, Bapak Ibu. Tuhan izinkan manusia, kita semua masuk masalah. Untuk memurnikan kita, untuk mengajar kita, menyiapkan kita, melatih kita. Jadi ketakutan, hati-hati. Yang kedua, pemberontakan, ketidaktaatan, hati-hati. Kita mungkin sepele, kita bilang, masa orang baca Alkitab terus, habis itu bisa masuk surga, bisa sukses? Tidak, Bapak Ibu. Yang baca Alkitab terus tiap hari, yang doa terus tiap hari, belum tentu hidupnya berhasil, hidupnya enak, dan masuk surga. Belum tentu. Tapi yang ini aja belum tentu, apalagi yang nggak baca. Apalagi yang nggak pernah doa. Anda nalar sendirilah kira-kira. Apakah orang kerja pasti sukses, pasti kaya? Belum tentu. Tapi kalau yang kerja saja belum tentu kaya, belum tentu berhasil. Yang nggak kerja gimana? Anda pikir sendirilah jawabannya. Kita semua punya nalar kok. Kita punya logika kok. Jadi perhatikan baik-baik. Kesalahan ketiga yang dilakukan oleh suku Efraim sampai dia dihapus dari Alkitab kita. Sambungannya lagi. Mazmur 78 ayat yang ke-11 bawahnya. Saya bacakan firman Tuhan ya. Mereka melupakan, perhatikan kata ini. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya. Nya itu huruf besar Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Mereka lupa, Bapak Ibu katanya. Kehancuran Efraim yang ketiga karena lupa. Ingat, semuanya ada di sini loh. Takut, pemberontak, enggan, malas dengan sengaja memilih. Lupa. Lupa itu membunuh, Bapak Ibu. Dari awal keluarnya mereka dari Mesir, 10 tulah. Ada tiang awan, tiang api. Ada laut merah yang terbelah. Ada roti mana. Ada burung puyuh. Ada mara, air pahit jadi manis. Dan sebegitu banyak mujizat yang dibuat Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan. Tapi mereka lupa. Nah, Bapak Ibu, cobalah kita pikir baik-baik. Kalau Anda pernah sekali aja lihat ada laut terbelah, laut Pangandaran misalnya terbelah jadi 2. Apa Anda akan lupa? Seumur hidup Anda lupa Tuhan. Kapan ya? Masa begitu? Kan nggak mungkin ya. Itu nggak natural, nggak umum, nggak wajar itu. Tapi mereka bisa-bisanya lupa, Bapak Ibu. Dan bukan cuma mereka lupa, sampai generasi di bawahnya lupa. Anak-anak mereka, 40 tahun kan mereka di padang gurun. Generasi yang pertama yang lihat lupa, yang kedua lebih lupa lagi. Generasi ketiga, nggak ada yang tahu malahan. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa mereka bisa lupa? Perhatikan ya. Mazmur 78, ayat yang kelima. Kita mundur ke atas dulu bentar. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya. Perhatikan ini. Ini dari awal nih. Tadi kan kita baca ayat 11 ya. Ini ayat 5. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Padahal mereka itu sudah disuruh loh dari awal. Ajarkanlah Taurat Tuhan, perkatakanlah perbuatan-perbuatan yang ajaib supaya anak-anak mereka itu tahu, ingat. Tapi mereka enggak. Ayat 6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, generasi kemudian anak-anaknya. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya, kenapa? Kenapa harus diceritakan kepada anaknya? Kenapa anak mereka harus cerita lagi kepada anaknya yang lain? Kenapa? Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kalau Anda lupa, Anda nggak akan bisa percaya dengan Tuhan. Kalau Anda lupa, Anda nggak akan punya iman dengan Tuhan. Kalau Anda lupa, Anda akan kehilangan pegangan dengan Tuhan. Dan itu sebabnya kenapa sampai orang Efraim dikuasai ketakutan.
Kenapa mereka bisa sampai berbalik? Karena mereka lupa. Mereka pernah melewati peperangan bersama Gideon. Dengan 300 orang, mereka bisa perang dan menang melawan ribuan musuh. Hanya dengan berdiam diri, menyanyi, mereka menang melawan puluhan ribu orang Amon dan Moab. Tapi karena lupa, begitu peperangan lagi, mundur berbalik. Takut. Lucu ya. Betapa besar efek dari lupa. Jadi Anda jangan menganggap remeh. Kita ini kadang suka ngeremehin, ya namanya lupa gimana? Kenapa nggak bikin? Lupa. Kenapa nggak datang ke tempat waktu? Lupa. Kenapa nggak kerjain? Lupa. Kita pikir dengan kata lupa lalu semuanya selesai, terhapuslah kesalahan kita. Tidak, Bapak. Efek kerusakan dari lupa sangat besar. Jadi hati-hati. Orang Efraim dihapus dari Alkitab, dihapus dari daftar 12 suku Israel, 13 asalnya, hilang karena dia dihapus jadi 12. Dihapus dari Alkitab karena lupa. Jadi Anda jangan lagi anggap remeh. Ya lupa gimana? Ini cuma lupa doang. Bukan cuman. Berulang kali Alkitab kita menulis, perkatakan firmanku, perkataan perbuatanku, ceritakan supaya kau jangan lupa. Kenapa? Karena Tuhan tahu efeknya sangat besar. Kalau Anda lupa siapa orang yang nolong kita waktu kita susah, Anda nggak akan ingat lagi siapa dia. Anda nggak akan berbuat baik dengan dia. Anda nggak akan balas budi dengan dia. Tapi kalau Anda ingat siapa yang pernah tolong Anda waktu Anda susah, kita jadi orang yang tahu diri. Wah, dulu waktu aku susah, dia tolong aku. Sekalipun kita jadi orang sukses hari ini, kita tetap akan ingat betapa besar perbuatan orang itu dengan kita. Tahu diri. Jadi hari ini saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan lupa, perkatakan firman itu. Perkatakan perbuatan itu, ceritakan. Ingat, makanya kita disuruh baca Alkitab. Supaya ingat. Begitu kita lupa siapa Tuhan, begitu kita lupa ada kuasa yang di luar kekuatan kita, begitu kita lupa, kita punya pelindung, kita punya Bapa, kita punya yang maha kuasa. Kita akan mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan mulai mengandalkan manusia, kita mengandalkan koneksi, kita mengandalkan uang, kita mengandalkan segala yang lain. Dan tebak apa akhir dari segalanya? Kehancuran. Jadi jangan lupa hari. Ingat baik-baik, perkatakan baik-baik. Ketakutan membunuh, merusak, menghilangkan Efraim. Ketakutan, pemberontakan, ketidaktaatan. Lupa membunuh Efraim. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang membuat mereka jadi sampai terhapus, hilang dari daftar 12 suku Israel. Dari daftar 13 suku Israel jadi 12. Karena kepalsuan. Lanjut ke bawahnya. Mazmur 78 ayat 36. 36 dan 37. Tetapi mereka memperdaya dia huruf besar, Tuhan. Dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap kepada dia. Dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Perhatikan baik-baik. Betapa nekatnya Efraim ini. Mereka memperdaya Tuhan. Dengan mulutnya dan dengan lidah mereka membohongi dia. Berani dan kurang ajar Bapak Ibu. Tapi perhatikan baik-baik. Tanpa sadar. Ini yang sering kali kita lakukan. Kita memperdaya Tuhan dengan mulut kita. Kita membohongi Tuhan dengan lidah kita. Dengan cara apa? Pernahkah Anda dengar orang? Tuhan, berkati aku. Aku klaim janjimu. Kau sudah janji harus terjadi tertepati. Kita mengancam Tuhan. Atau mungkin lebih ekstrim lagi, Anda mungkin pernah dengar orang berkata begini. Kalau Tuhan tidak kasih aku rumah, aku nggak ke gereja lagi. Kita ancam dia. Seakan-akan kalau kita nggak ke gereja, Tuhan, wah terus surga hancur, bumi lenyap. Enggak. Atau kita kadang ngomong, Tuhan, kalau kau berkati aku kasih 1/10, 1/20 dari semua berkatmu kepada gereja. Misal. Tapi kita tahu, banyak dari orang yang begitu. Pada endingnya, enggak. Begitu mereka dapat, mereka mau, mereka enggak buat. Mereka nipu Tuhan. Dengan doa-doa indah. Dengan iming-iming indah. Dan perhatikan ya, kalau sampai Anda ngomong, kalau Tuhan kasih aku berkat, aku persembahkan separuh buat gereja. 50%.
Lalu berkat itu datang. Lalu kita pikir, oh berhasil juga cara ini. Tuhan tertipu. Enggak. Dia tahu busuknya kita. Dia tahu penipuan kita. Tapi kalau dia tetap berkati, itu karena belas kasihan Tuhan. Jadi jangan bersyukur, jangan bersorak-sorai, jangan bergembira. Tahu dirilah. Dan yang sumber masalahnya bukan, oh berhasil. Bukan. Yang jadi sumber masalahnya adalah kerusakan apa yang akan menunggu kita, Bapak Ibu. Kita ini seringkali tanpa sadar menipu Tuhan dengan mulut kita. Dengan kata-kata indah, dengan doa-doa indah. Yang kita pikir Tuhan itu bodoh. Nggak tahu kalau dia sedang ditipu daya. Dia tahu. Hati-hati. Tapi karena kita lupa bahwa dia maha kuasa, dia maha tahu. Kita nekat mencoba tipu daya ini. Kita bohongi dia, kita bohongi Tuhan. Kita tipu daya Tuhan dengan mulut dan perkataan kita, dengan semua kata-kata, dengan janji-janji manis kita. Lanjut ayat 37. Hati mereka tidak taat, mereka tidak setia. Hatinya nggak di situ. Jadi mereka cuma sekedar ngomong, cuma sekedar basa-basi. Dan saya berdoa hari ini, hati-hati. Bapak Ibu, berhenti. Kalau Anda suka bermain-main dengan doamu, hati-hati. Berhenti hari ini. Kalau Anda suka negosiasi, hati-hati hari ini. Tuhan kalau, maka aku akan ini, aku akan itu. Hati-hati Bapak Ibu. Dan kalau sampai sudah pernah terlontar kata-kata itu, pastikan tepati itu. Pastikan lakukan itu apa yang kau janjikan itu. Kalau tidak, saya baca Anda satu ayat terakhir ya. Galatia 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesak, tanda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati Bapak. Jangan sampai kepalsuan kita menghancurkan. Anda bisa nipu orang lain. Kau bisa tipu temanmu, tetanggamu, kau bisa tipu mereka. Tapi kita tidak bisa tipu Tuhan. Jadi hari ini, stop kepalsuan kita di hadapan Tuhan. Tampillah apa adanya. Ngomong saja apa adanya. Tuhan, aku sedang kesusahan. Aku sedang dalam keadaan terjepit. Tolong aku. Udah gak usah aneh-aneh, bis. Gak usah pakai tipu daya. Kalau kau berkati aku, wah, aku balikin nih. Emang Tuhan ini koperasi simpen pinjam apa? Enggak, Bapak Ibu. Datanglah dengan kejujuran. Datang dengan kerendahan hati. Tuhan akan buka jalan. Jadi hari ini kita belajar ya. Jangan mengalami, jangan sampai ada satu di antara kita mengalami nasib seperti Efraim. Harusnya diangkat, harusnya menikmati berkat luar biasa, tapi hilang lenyap karena kesalahan-kesalahan. Lupa. Karena takut. Karena berontak. Karena nggak taat. Karena lupa. Karena kepalsuan. Tipu daya. Munafik. Habislah semuanya. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini Bapak Ibu. Biar setiap kita, apapun keadaan kita, apapun keadaan Anda yang sedang mendengar firman ini. Saya berdoa, tetap ingat. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Dia bukan Tuhan yang lalai. Dia bukan Tuhan yang lupa. Dia Tuhan yang melihat. Dan semua pasti ada jalan. Ada waktunya. Kita memang nggak tahu. Kapan waktunya, kapan jalannya. Susah? Yes. Tapi pasti ada waktunya. Pertolongan Tuhan nyata buat kita. Tetap ingat janji Tuhan. Tetap ingat perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Taat. Baca firman supaya Anda nggak lupa. Cari Tuhan. Dan waktu Anda dapat Tuhan, ketakutan nggak akan ada dalam hidup kita. Waktu tidak ada ketakutan, kita bebas melangkah. Kita nggak akan munafik. Kita nggak tipu daya. Karena kita tahu Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan sumber penolong kita. Hari ini Bapak Ibu, saya berdoa sungguh. Jalani hidup ini dengan kebaikan. Dengan kekuatan. Dengan ketaatan. Dengan mengingat betapa baik Tuhan. Dan dengan rendah hati, dengan jujur di hadapan Tuhan. Anda akan menikmati berkat yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan untuk masuk perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Musik menaikkan pujian ini. Jemaat Tuhan dalam sikap doa, izinkan Roh-Nya bekerja atas kita masing-masing. Firman-Nya berkata, maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu saat ini datang kepadamu. Kami minta lawatan kuasa Roh Kudus melawat dan menjamah kami Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuan Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami. Jangan biarkan dosa sekecil apapun, pelanggaran sekecil apapun ada di dalam hidup kami ini. Kami berdoa kekudusan-Mu turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu melawat, Roh-Mu menjamah setiap umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi roti dan air anggur yang akan kami terima sebentar. Kuduskan, berkat-Mu ada di atasnya. Sehingga kami benar-benar mengalami penyatuan yang ajaib. Engkau di dalam kami di dalam Engkau menjadi kenyataan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut perjamuan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Tuhan Yesus? Apakah saudara percaya bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakit penyakit kita? Sebagaimana iman kita, mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang adalah benar-benar makanan dan makanan yang sesungguhnya. Pegang cawan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Terus arahkan kita ke Bukit Golgota saudara. Di sana kasih Tuhan dinyatakan dengan ajaib. Firman-Nya berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan,
Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara yakin dan percaya dosa kita sudah ditebus hanya oleh darah Tuhan Yesus? Dan apakah saudara juga percaya kutuk dan kuasa apapun telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus? Sebagaimana iman kita, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Syukur ya Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih pengorbananmu. Kasih ajaib, kasih besar, kasih yang penuh kuasa menyelamatkan. Ada pengampunan, ada pemulihan, ada penebusan, ya segala-galanya. Kasih-Mu nyata, glory, mulia, haleluya. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada, sekali lagi, kasih-Nya tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, hormat bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih ajaib, buat kasih nyata, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan. Ya, segala-galanya ada dalam kasih-Mu. Kami bersyukur, kami boleh memperingati penderitaan sengsara kematian Tuhan sampai Kau datang kedua kali. Kami boleh melakukan apa yang Kau perintahkan saat ini. Maka kami yakin dan percaya ada kuasa di dalam semuanya ini. Ada kuasa di dalam semua ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit apapun, bilur Tuhan Yesus jaminannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang terikat dilepaskan. Ada kelepasan, ada terobosan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari alami jemaat Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan buat kuasa di balik perjamuan Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami kuat, kami cakap, kami sanggup bersama dan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, haleluya. Percaya sudah diberkati. Katakan bersama-sama, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan keluarga GBI Asia Afrika yang Tuhan Yesus kasihi. Mari bergabung dalam Komsel Life Group GBI Asia Afrika. Sarana di mana kita saling menguatkan, saling melayani, dan bertumbuh di dalam Tuhan.
Jika Bapak Ibu mau mengikuti live group atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di bawah ini. Baiklah, mari kita mengambil kesempatan yang baik ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Ibadah kita sudah berakhir Bapak Ibu. Tapi saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan yang siap menerima teguran didikan dari Tuhan. Biar hari ini kalau ada jalan kita yang salah, Tuhan luruskan, Tuhan kembalikan. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, biar hari-hari ini akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang keluar. Betapa ajaib Tuhan kita menolong, perbuatannya luar biasa, mujizatnya luar biasa buat kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita selesai, tapi saya sungguh-sungguh berharap dan berdoa, firman Tuhan tetap bicara buat kita, mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita katakan kita sama-sama di depan Tuhan. Dan saya ajak kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami. Apapun yang kami sentuh dan kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang-orang yang memberi, bukan yang meminta-minta. Biar kami menjadi orang yang kelimpahan, bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.